Singkat waktu entah jam berapa, gue itu kebangun. Yang kebangunnya itu dengan keadaan yang membuat gue kaget. Kaget setengah mati. Soalnya di depan gue itu ternyata ada sosok bayangan yang masih buram kelihatan di mata gue. Oke, gue kali ini bakal bawain cerita lanjutan dari pengalaman horor orang yang namanya Yujang tentang sosok budak hidung. Kali ini gue bakal lanjutin cerita tentang pengalaman gue soal budak hidung. Kalau yang cerita kali ini gue inget itu hari apa. Soalnya gue sering puasa Senin Kemis. Dan waktu itu pas banget malam Kamis. Gue kayak biasa ngaji maghrib, abis itu ngaji isya. Kalau yang sekarang gue gak bolos pas ngaji isya. Ya gue mikirnya mungkin pas kejadian waktu itu gara-gara gue gak ngaji. Sedangkan yang lainnya pada ngaji, jadi gue digangguin. Nah, singkat waktu, gue sama teman gue, sebut aja teman gue ini si Acil. Kita itu tidur, tapi beda ruangan. Si Acil tidurnya yang di sebelah kanan ruangan yang pojok itu. Dan gue gak tidur di ruang pojok itu lagi. Ya abis kejadian itu gue masih waras. Gak mungkin lah gue berani tidur di tempat itu. Posisi ruangannya itu depan ruangan yang pojok itu. Kan depannya itu ada tangga. Nah di sebelah tangga itu ada satu ruangan. Nah gue tidur di situ. Gue tidur lah pas abis ngaji tuh. Terus pas jam 12 gue bangun masak nasi buat nanti jam 3 sahur. Abis itu ya gue tidur lagi. Singkat waktu entah jam berapa gue itu kebangun. Yang kebangunnya itu dengan keadaan yang membuat gue kaget. Kaget setengah mati. Soalnya di depan gue itu ternyata ada sosok bayangan yang masih buram kelihatan di mata gue. Beberapa detikan dari kejadian itu, mulai tuh penglihatan gue jelas. Dan ternyata si budak hidung itu lagi. Dia lagi berdiri di dekat pintu. Pintu keluar ruangan itu. Gue panik plus tegang. Soalnya di waktu yang sama gue ngalamin fenomena yang disebut ketindihan. Gue gak bisa apa-apa. Yang gue bisa cuman liatin sosok itu dengan keadaan masih posisi tiduran. Mungkin ada semenitan gue dalam keadaan posisi itu. Dan si sosok itu tuh keluar lewat pintu itu. Tapi sebelum keluar dari pintu ruangan itu, dia
ngasih senyuman ke gue. Abis sosok itu benar-benar gak ada, baru gue bisa gerakin tubuh gue yang tadinya gak bisa gerak sama sekali. Bahkan teriak aja gak bisa. Gue buru-buru lah ke ruangannya si Acil buat ngecek. Takutnya gue salah lihat, gegara baru kebangun pas tidur. Dan ternyata si Acil itu masih tidur. Balik lagi lah tuh gue ke ruangan yang tadi gue pakai buat tidur. Ternyata emang pas banget. Waktu itu jam 3. Jadwal gue sahur. Yang gue pikir pas waktu itu, kayaknya memang iya, entitas di sini itu emang gak jahat. Bahkan sahur aja dibangunin. Tapi entitas yang ada di pesantren ini punya kebiasaan yang enggak nyenengin banget, yaitu bikin kaget orang yang pengen mereka temuin. Oke guys, sedikit tambahan dari gue sang pencerita. Sebenarnya sosok ini tuh emang sudah nggak aneh atau nggak asing di kalangan orang Sunda. Mungkin daerah kalian juga ada dengan nama yang berbeda, tapi bukan semacam tuyul. Ya, ini jenisnya beda. Gue pun pernah sekali ngelihat sosok ini di rumah pas gue lagi sakit. Sakitnya itu kan gegara abis diinjek sosok bayangan. Jadi kalau gue sakit tuh biasanya tidur di tengah rumah kan, biar gampang diurusin sama orang tua. Nah, ada satu waktu gue itu kebangun, tapi keadaannya itu sore hari. Gue ngelihat sosok anak kecil hitam lagi duduk di pojok pintu depan sambil meluk lutut. Tapi mukanya nggak kelihatan, soalnya nunduk. Dan itu lama, sampai gua tuh nangis terus gara-gara itu. Kalau nggak salah, ya ngilangnya tuh pas gue ngucap istighfar. Nah, terus tambahan cerita lagi nih. Mungkin ini udah biasa buat paman gue yang bisa ngelihat entitas yang kayak gituan. Dan yang dia lihat itu sama kayak gue. Cuman jumlahnya itu banyak. Jadi paman gue tuh kayak nyari rumput sama daun pisang yang udah kering buat jangkrik, biasa buat usaha gitu. Nyarinya itu di kebun. Entah gue nggak tahu itu kebunnya ada di mana. Intinya si karung yang penuh sama rumput itu tiba-tiba tumpah. Dan ternyata di penglihatannya paman gue itu ada mungkin kalau nggak salah entah 3 atau 4 ada budak hidung lagi main layaknya kayak anak manusia, kayak kita lah pas waktu kecil.
Terus paman gue tuh langsung bilang, mainnya jangan di sini. Kalau nggak pergi, saya lempar pakai batu nih. Dan ternyata pergi si para budak hidung ini. Oke, sekian cerita pengalaman horor dari Yujang tentang budak hidung. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.